Ya, oke. Terima kasih Bu Muli selaku host dan evaluator ya di ruangan ini ya. Mohon maaf sekali lagi juga untuk adik-adik dan Ibu host. Seharusnya saya masuk jam 3 berapa ya? 3.15 ya, Dik? 3.30 ya. Jam Iya, berapa sih harusnya masuk? 15.30 Bu De. 15.30. Ternyata mundur ya. Mohon maaf karena jadwalnya ada PKA juga masuk di situ ya. Nggak apa-apa setengah jam, tapi tetap saya kembali untuk. Ya, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka kita dipertemukan di ruangan ini ya. Di ruangan ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Artinya karena ini bimbingan agenda 4, berarti sudah 75% klasikal kita, Zoom kita sudah kita lewati. Nah, agenda 1 sudah kita lewati, agenda 2 sudah kita lewati, agenda 3 juga sudah kita lewati. Jadi ini di penghujung, sayang sekali kalau kita nggak bisa menyelesaikan. Nah, itu pesannya. Karena apa? Kita selalu bersyukur karena apa? Sudah bisa jadi CPNS saja bersyukur. Karena banyak orang antri di sana nggak bisa masuk. Maka karena kita dapat, maka kita syukurin dan kerjakan sebaik mungkin. Ya, selesaikan. Insya Allah selesai. Dan saya ingatkan, CPNS Latsar hanya 1 kali. 1 kali nggak lulus ya udah batal gitu. Maka persiapkan dengan baik. Oke. Ngomong banyak lupa perkenalan. Tadi sudah dikenalkan sama Bu Muli ya. Jadi cukup dipanggil Bude saja. Ya, karena sudah familiar sekali. Kadang-kadang justru saya lupa sendiri ya dengan namaku. Makanya saya tulis itu Bude Yuli supaya tahu. Biasanya nggak pakai Yuli, Bude gitu aja. Nah, adik-adik panggil aja Bude. Ya, oke. Nah, kemudian apa ya Bu Muli yang perlu diperkenalkan? Sekilas info aja deh ya. Jadi Bude bekerja mulai tahun 88, 1988. Jadi masa kerjanya adik-adik hitung sendiri. Ya, berarti berapa tahun? Kemungkinan adik-adik belum lahir. Saya sudah bekerja. Dan kemungkinan juga umurnya Bude sama mamanya adik-adik. Jadi kalian tuh saya anggap anakku semua aja deh. Ya, gitu. Jadi itu. Nah, umur ya sudah menjelang 6 berapa ya, Dek? Berapa umurku ini? Hampir 59 bulan depan. Lali deh. 59. Jadi hampir 60 ya, sudah 59 di bulan depan. Tapi pada prinsipnya ya, biar tua harus berjiwa muda. Nah, yang muda bersikap dewasa. Artinya adik-adik yang muda karena sudah jadi CPNS harus bersikap dewasa, nggak boleh kanak-kanakan lagi. Ya, tuh pesannya Bude. Yang Bude berjiwa muda atau apa? Untuk menyemangati supaya tidak kalah ya motivasi kinerjanya dengan adik-adik yang masih muda ini. Oke, nah itu. Kemudian saya bekerja 14 tahun jadi guru SPMA, 2 tahun di Balai Diklat Pertanian, kemudian 2004 sampai sekarang dihitung sebagai pejabat fungsional Widya Iswara. Hobi tenis cukup itu saja. Nanti banyak perkenalan nggak masuk materi. Oke, kita mereview sekarang, mereview kembali. Adik-adik di agenda satu yang kita dapatkan untuk kita bawa ke agenda 4, maka yang perlu dipahami, diingat kembali adalah menggunakan ajari adik-adik. Kalau iya kasih jempol. Ya, kasih jempol. Oke. Sudah ya. Untuk mencari isu, ingat? Sudah? Halo? Atau boleh buka mikrofon? Kalau sudah bisa gini aja, supaya saya kalau nggak ada yang begini, nggak ada yang menyaut, berarti belum. Belum diajarkan. Oh sudah, oke. Jadi sudah ya, sudah diajarkan pertama
mencari isu utama menggunakan APKL kan gitu ya. Kemudian dilanjut mencari penyebab menggunakan fishbone misalnya ya. Sudah. Kemudian sampai ketemu alternatif. Oke, itu di agenda 1. Agenda 2, adik-adik yakin sudah diajarin dengan nilai-nilai dasar ASN, ya enggak, yang berakhlak. Bagaimana mengaitkan ya dari agenda 1 kita dapat kegiatan-kegiatan, ya kegiatan-kegiatan yang harus kita aktualisasikan di habituasi nanti. Sudah dapat kegiatannya, maka kita analisis lagi bagaimana keterkaitan Oke. Asa nih. Jadi begini, bagaimana mengaitkan ya, menganalisis, mengaitkan dari nilai dasar ASN 7 berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif di setiap tahapan kegiatan. Paham ya nih ya? Oke. Kemudian setelah itu adik-adik masuk di agenda 3. Saya merujuk kembali. Agenda 3 adalah mengaitkan ya materi 2, manajemen ASN dan apa? Smart ASN ya dengan isu yang kita angkat dan nilai dan kegiatan. Betul begitu, Bu? Dek, Adik-adik? Cocok ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke agenda 3. Agenda 4. Agenda 4 semua itu yang mau kita bawa. Nah, jadi agenda 4 mengantar adik-adik untuk menyusun rancangan aktualisasi ya yang akan dibawa untuk mengaktualisasi selama 4 minggu di instansi. Ya, 4 minggu ya, Adik ya. Nah, Budi akan mengantarkan apa yang mau kita bikin, ya, apa yang mau kita bawa untuk laporan aktualisasi. Nih, hampir bilang aksi, baru ngajar tentang aksi perubahan suruh aktualisasi. Jadi kebulak-balik gitu ya. Jadi tuh, nah itu kita ke sana, oke? Paham ya nih adik-adik ya? Jadi arahnya ke sana. Jadi semua agenda akan terbawa di menyusun rancangan aktualisasi. Yes, paham ya? Nah, kalau sudah, coba klik saja. Klik di chat ya, kolom chatting ya. Nah, sekarang adik-adik kira-kira apa yang adik-adik bayangkan di agenda 4? Silahkan di chatting, di chat tulis, klik. Ya, agenda 4 itu kira-kira apa ya isinya? Apa yang kita harus pelajari di agenda 4? Silahkan ditulis di chat, kemudian kirim. Bu Muli, berapa orang di kelompok sini, Bu Muli? 11, Bude. 11? Iya. Luka akeh. Kok banyak? Iya, 33 pesertanya di Latsar ini. 33. Iya, di kelompoknya Oh, Bude 11 11. saja. Oke, makasih. Dikasih 11. Oke, saya lihat dulu. Terima kasih yang sudah
memberikan pendapatnya, yakni ada Putri Jelita, bahwa yang dipahami di agenda 4 itu isinya nanti pembimbingan penulisan rancangan aktualisasi. Yes, boleh. Kemudian Brikti Manin itu menyatakan bahwa di agenda 4 itu pembelajaran tentang cara menyusun rancangan aktualisasi, ya boleh. Andre Kusuma, rencana dan aktualisasi nilai-nilai yang telah dipelajari. Oke. Kemudian Nur Faisah, bagaimana membuat dan menyusun rancangan aktualisasi, ya. Kemudian Ari Hindarti, cewek ya ini ya, merancang kegiatan aktualisasi berupa pembiasaan kebiasaan baru. Yes. Kemudian Francois Freide, susahnya namamu nak. Ya. Di agenda 4 kita akan membahas pembuatan rancangan aktualisasi, ya. Lidahnya Budi aja yang terputar-putar. Jemli Hansel mempelajari konsep aktualisasi agar dapat membuat rancangan aktualisasi, ya. Kemudian Arif Gunawan, nah ini gampang nih Arif Gunawan, familiar. Sistematika penyusun rancangan, yes. Surni Nasrun, nih melakukan kegiatan aktualisasi dari masalah yang didapatkan di instansi. Oke. Kemudian Mas Riani, tadi Surni, sekarang Mas Riani. Pembimbingan tentang cara penyusunan rancangan aktualisasi. Oke. Kemudian terakhir Muhammad Ri apa ya? Muhammad Ri apa? Muhammad siapa nih? Rida apa? Muhammad Rizkan Setia, merancang kegiatan yang akan diaktualisasikan rancangan aktualisasi. Oke. Nah, betul. Jadi hari ini kita akan bagaimana menyusun rancangan aktualisasi. Oke, saya akan pelan-pelan karena cuma 2 JP tapi harus paham, ya. Jadi saya akan share screen. Oke, kok gini Tis, modelnya Tis, share screen-nya Tis. Tis kenapa begini Tis? Kenapa? Oke. Tunggu. Kok modelnya nggak gini? Saya punya, coba perbaiki itu. Oke, so bisa dilihat ya. Tis kecilkan. Ya, nah coba kita sama-sama lihat. Jadi nanti modelnya gini ya, rancangan aktualisasi itu laporannya seperti ini ya. Nanti ada bab 1 ya, bab 1 dan bab 2. Nah, jadi nanti babnya itu ini loh ya, nanti tetap ada modelnya, laporan itu terisi nih semua. Ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, kemudian bab 1 itu ada latar belakang, visi misi, gambaran organisasi, tugas dan fungsi, tujuan aktualisasi, manfaat. Nah, kemudian ada bab 2. Jadi kita hanya bab 1 dan bab 2. Nah, hari ini saya fokus ke bab 2 dulu. Karena ini yang agak
ya, agak parah itu, agak berat menerangkannya. Kalau bab 1 gampang. Jadi kita fokus ke bab 2. Jadi isinya nanti ini semua ya dalam apa rancangan. Nah, bab 1 dan bab 2 cukup itu saja. Nah, sekarang saya langsung ke bab 2 dulu. Ini yang ini. Jadi bab 2 Adik-adik itu judulnya rancangan aktualisasi. Nanti saya terangkan baru tanya ya, Dik ya, kalau memang nggak paham. Jadi 2.1 itu isinya nih, nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, ASN. Ini adik-adik ambil aja yang diajarkan di agenda 2. Pernah toh melihat tabel begini? Halo, pernah ya? Ini saja langsung dimasukkan. Jadi nanti tabelnya, cara menulis tabel, ini saya kasih tinta merah itu artinya 2.1 itu kita ambil dari pembelajaran agenda 2 gitu loh. Paham nih ya? Nanti jangan ditulis nih warna merahnya. Nah, kemudian cara menulisnya tabel ini lihat. Karena babnya bab 2, maka tabelnya itu 2. Ya, 2 ini menunjukkan tabel ya, bab. Kemudian di tabel berapa? Dia tabel 1 karena di bab 2 tabel pertama. Oke? Nah, berarti isinya adalah apa? Nah, tulis di sini ya. Mungkin nilai-nilai dasar ya atau panduan perilaku nilai dasar ASN. Tabelnya gitu. Nah, isinya ini aja. Yang kita dapatkan langsung tulis apa adanya. Satu kelas, satu kelompok sama persis, nggak apa-apa. Ini sama persis nggak apa-apa. Wong memang sama kok. Nah, oke. Ini sama persis. Nah, selanjutnya adik-adik masukkan 2.2. Itu agenda 3. Paham ya agenda 3? Yaitu kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau nggak salah gitu, ada tambahan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama adik tulis adalah tentang manajemen ASN. Jadi adik tulis nih ringkasan materi manajemen ASN, hasil pembelajaran di agenda 3. Ya, paham nih ya? Jadi tulis itu. Habis itu Smart ASN, juga ringkasan materi Smart ASN atau hasil pembelajaran di agenda 3. Jadi hasil pembelajaran agenda 3 langsung masukkan di sini aja. Oke? Paham ya? Gampang ya yang ini? Nah, kemudian yang ini. Nih. 2.3 isinya analisis isu. Maka adik langsung pertama identifikasi isu yang isinya APKL itu loh. Coba cek kembali. Kalau di dalam APKL sudah kita dapatkan angka 100 atau tinggi, maka nggak usah di USG. Oke, paham nih ya? Waktu agenda 1 siapa yang bawakan? Ibu Aspina, Bu. Bude. Oh, sama ya. Jadi kalau sudah di APKL nggak usah di USG. Ya. USG dilakukan pada saat setelah di APKL ternyata ada nilai tertinggi lebih dari 2, maka lakukan USG. Tapi setelah APKL saja sudah ketemu nilai tertingginya, maka cukup APKL aja, nggak usah USG. Oke, understand ya? Saya lanjut. Setelah itu adik-adik masukkan firstborn. Ya, mengidentifikasi penyebab masalah. Firstborn dimasukkan sini. Sudah diajarkan kan? Nah, sudah dapat ya. Jadi kita dapatkan isu utamanya apa, kemudian kita cari penyebabnya melalui firstborn. Kan gitu ya, gambar ikan. Nah, setelah gambar ikan selesai, maka adik-adik bikin tabel nih. Sudah bikin nih? Sudah ya? Nah, jadi yang ada di duri-duri ikan penyebabnya taruh sini. Kemudian kegiatannya apa? Taruh di sini. Penyebab pertama, kalimatnya kegiatan.
Ingat ya, misalnya penyebab pertama kurang pahamnya apa gitu. Maka kegiatannya langsung asa edukasi atau sosialisasi tentang apa. Nggak usah teori lagi, langsung kegiatan. Makanya di sini pemecahan masalah gagasan ide dapat menjadi kegiatan. Ya, langsung kalimatnya melakukan, membuat gitu. Ya, kalimat negatif. Negatif. Kalimat melakukan. Sebentar dicek kembali. Oke. Setelah itu adik-adik kita coba ya. Kita masuk di sini nih. Ya, nih yang penting. Jadi adik-adik ikutin ini ya, jangan ngikutin laporan masa lalu ya. Nah, sekarang saya tanya, di angkatan 105 ini sebagian besar apa? Keahliannya apa? Maksudnya bidang kerjanya apa? Kesehatan, guru, atau bidang lain? Coba kalau Dekti, nggak dengar suaramu, Nak. Nggak dengar. Dekti apa, Dekti? Nggak ada suaramu. Nah, Surni apa? Perawat, Bu, di Rumah Sakit Umum Daerah Undata. Perawat, oke. Kemudian si Putri? Medik veteriner, POPT, Bu. Bude, dokter hewan. Dokter hewan. Oke, di mana? Di Dinas Perkebunan dan Peternakan, Bude. Oke. Ari? Analis obat dan makanan, Ibu, di Dinas Kesehatan Provinsi. Analis apa? Gizi? Obat dan makanan, Ibu. Oke. Oke, ya. Terus, Rizkan? Saya Bu, saya di sini bersama dua orang teman saya, Pak Arif dengan Ibu Brikti yang tadi. Kami sebagai POPT Bu, Apa itu? pengendali organisme pengganggu tumbuhan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Bu. Oh, yang di Sidera sana? Iya, iya, siap. Masya Allah. Jauh kok ya. Ya. 3 orang di sana semua? Iya, siap Bu. 3 orang. Oke, ya. Kemudian Mas Riani sudah tadi. Nur Faisa? Saya belum tadi. Oh iya. Nur Kalau Faisa. Mas Riani apa? Analis budidaya perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan, Bude. Oh, berarti ini campur ya. Nur Faisa apa? Izin apoteker, Bu, di Apoteker. Rumah Sakit Undata. Oke. Siapa lagi yang belum? Berarti lihat latar belakangnya macam-macam ya. Oh ya, Francois Frederick Ampu. Yang mana ini? Panggil Ampu atau Frederick atau? Panggil franchise, Bude. Francois apa? Saya analis mutu hasil perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Oke. Kalau Andre? Saya analis infrastruktur di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bude. Oke. Jemli apa? Ya, sore Bude. Saya dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Madani. Di Madani, oke. Berarti artinya ini bermacam-macam ya? Ya, enggak satu bidang. Maksudnya enggak satu orang kesehatan semua. Jadi ternyata ada yang tukang ngobati manusia, ada yang ngobati kucing, hamster, kan gitu ya. Ada yang ngobati tumbuhan, ada yang ngobati ikan. Nah, ternyata semua ini tukang ngobati manusia, makhluk hidup, ya kan gitu ya. Artinya hampir sama di makhluk hidup, kecuali yang di apa tadi, PU ya, apa tadi? Nah itu berarti ngobati aspal kali ya, kan gitu. Ada PU 1 tadi saya dengar. Oke, nah sekarang berarti Bapak adik-adik, saya memberikan contohnya berarti umum saja ya, karena semua beda-beda. Nah,
Jadi nanti adik-adik fokus ke sini, saya ajari dulu. Tes. Nah, hilang nih saya. Kenapa saya hilang ya? Nah, jadi sudah dengar lagi adik-adik? Ada Bude. Bude. Ya, jadi oke. Jadi kita coba di sini. Oke. Nah, gambarku mengganggu. Oke. Jadi adik-adik nanti kita lihat di sini. Nih. Jadi rencana kegiatan aktualisasi, unit kerjanya apa? Ya. Kemudian isu yang diangkat, berarti isu yang kita dapatkan pada agenda 1, sudah dapat isunya kan? Halo? Iya Bude. Udah toh? Tulis Bude, isu. maaf Bude. Bude, maaf Bude. Boleh di share screen ulang Bude? Oh? Iya. Oke. Iya, Nggak maaf. ono ta? Iya. Walah, sebentar. Aduh. Oke. Bentar ya, Dek. Udah bisa? Bude, terima kasih. Walah, tadi saya ngomong nggak ada gambarnya toh. Oke, jadi ini. Jadi unit kerja jelas tahu ya. Kemudian isu tulis di sini. Ini contoh AAA. Isunya apa ya? Jadi isu yang kita ambil adalah yang sudah kita konsultasikan dengan ya, kok hilang-hilang terus ya? Halo, hilang lagi ya share screen-ku. Duh, kenapa ini ya? Ulang dulu. Oke, mudah-mudahan bismillah jangan hilang lagi. Oke, jadi ini ya, nanti isunya kita dapat, tulis saja isu di sini. Setelah itu adik-adik kita lanjutkan isu di atas terkait dengan agenda 3. Jadi isu di atas terkait dengan agenda 3 di manajemen ASN apa? Jelaskan. Kan sudah diajari ya? Jelaskan. Jadi isu ini caranya adalah bagaimana. Kenapa terjadi isu itu? Kesalahan di mana sih di manajemen ASN-nya? Kan gitu ya. Kemudian smart ASN-nya di mana? Itu. Agenda 3 siapa bawakan? Wahab, Bu. Pak siapa? Pak Abdul Wahab. Abdul Wahab Harmani. Jadi tapi sudah diajarkan tadi mengaitkan antara isu dengan manajemen ASN. Nah, ditulis di sini, dijelaskan. Jadi keterkaitan manajemen ASN dengan isu itu yang bagaimana? Caranya begitu. Kenapa terjadi isu itu? Apakah kekurangannya terletak pada manajemen ASN-nya atau di smart ASN-nya? Nah, dikasih jelas ya, dijelaskan sedikit-sedikit. Kemudian tabel 2.2, ya kan? Rencana. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi kegiatanmu tulis di sini, ya. Kegiatan lebih dari 3. Jadi kegiatan di sini yang dimaksudkan adalah
kegiatan inti. Ya. Jadi contoh, kan di tabel sini kan kelihatan ya ini kegiatannya, ya kan? Jadi pilih kegiatan di sini, nih, yang kira-kira selesai dengan 4 bulan, 4 minggu, mana saja yang selesai dalam 4 minggu, kemudian mana yang mudah, yang efektif, dan yang murah. Dan mudah. Oke, pilih. Pilih di sini langsung masukkan di kegiatan sini. Ya, boleh adik-adik bisa dimulai. Jadi jangan contohnya koordinasi konsultasi jangan dijadikan sebuah kegiatan. Itu tahapan kegiatan. Nah, gampangnya gini, pilih 2 atau 3 yang di sini, yang inti. Misalnya 3 itu 1 edukasi, 2 apa? Membuat SOP gitu ya. Misalnya ya ini sosialisasi, membuat SOP, kemudian membuat apa gitu, 3 atau 2, kalau bisa 3. Nah, kegiatan pertama diawalin dari persiapan aja. Jadi persiapan meningkatkan apa? Kan isu toh, isu berarti disiapkan untuk yang positif. Ya, persiapan meningkatkan apa? Nah, tahapannya diawalin dengan konsultasi ke kapus, kepala puskesmas, kepala rumah sakit. Nih, pertama itu. Ya. Atau mentor. Oke. Terus kedua, ketiga ini ABCD isi persiapan apa? Misalnya kalau sosialisasi, ada kegiatan kita sosialisasi, maka untuk sosialisasi membuat bahan semua di sini. Persiapan-persiapan untuk misalnya contohnya kita membuat kegiatan 2, ya, sosialisasi dan menyusun SOP gitu. Jadi bahan-bahan sosialisasi semua itu dibikin sini, ya. Misalnya sosialisasinya mau lewat apa ya? Video, maka membuat video di sini aja, ya, membuat video. Kemudian membuat juknis atau SOP, maka persiapan bahan-bahan juknis di sini. Nah, persiapan. Terus kemudian nanti ada yang terakhir itu kegiatannya adalah MONEV, monitor evaluasi, itu untuk melihat sejauh mana kegiatan-kegiatan aktualisasi kita itu terselesaikan. Mungkin bisa membuat kuesioner, ya. Kalau guru membuat pretest potes, kalau pelayanan membuat kuesioner, melihat kuesioner untuk melihat kepuasan pelanggan atau apa. Yang intinya adalah untuk bahan evaluasi. Ditulis di persiapan ini. Membuat kuesioner, ya. Kalau misalnya perlukah membuat SAP? Nah, gitu. Tulis di sini semua. Oke? Ya, paham ya nih ya? Nah, kemudian kegiatan kedua langsung tadi sosialisasi tadi. Nah, actionnya, nah diuraikan. Kan bahan sudah ada. Berarti apa? Misalnya menghubungi peserta atau apa-apa sampai selesai edukasi sosialisasinya. Terus kegiatan ketiga tadi apa? Komio membuat SOP. Berarti tinggal membuat SOP. Bahannya kan sudah ada nih. Nah, apa? Terus terakhir MONEV. Kalau memang ada lagi satu lagi apa? Membuat triase. Berarti kan misalnya triase ini. Nah, itu berarti tinggal bagaimana triase itu. Tapi alat-alatnya sudah disiapkan. Beli kertas, alat bahan untuk triase itu sudah ada. Tinggal pelaksanaan. Ya, bagaimana memasang triase itu di sini. Nah, kemudian terakhir itu pasti
MONEF, evaluasi dan monitor dan evaluasi. Nah, monitor evaluasi cukup mengolah hasil, menyimpulkan, kan kuesionernya sudah ada, disiapkan, dipersiapkan. Ya, oke, paham sampai sini? Nah, terus, ya, saya sebentar, nanti kita tanyanya sebentar, caranya. Jadi kegiatan konsultasi tadi, kan pertama contohnya kan konsultasi ke mentor ini, atau kepala atau apa, jelas mentor. Outputnya apa? Tulis sini. Ini per tahapan ya. Outputnya misalnya mendapatkan saran atau dukungan. Pada saat konsultasi ini cari ya di mana ya? Lihat di indikator tadi, indikator perilaku. Lihat di sini. Nih. Adakah di unsur perilaku pelayanan pada saat konsultasi, perlukah di sini? Kalau enggak ada, lihat di sini. Nah, oh, belum ada. Gimana? Dalam konsultasi, bagaimana? Ada berorientasi pelayanan? Memenuhi itu ramah cekatan. Nah, itu kayaknya belum ada. Misalnya, terserah Komyu. Kemudian cari yang ada, yang cocok, misalnya menghargai setiap orang. Nah, ini misalnya contohnya. Berarti dalam berkonsultasi ada harmonis, yang diambil harmonisnya. Ya, berarti ada harmonis. Tapi Komio catat, harmonisnya itu perilakunya yang mana? Yang ditulis di tabel harmonisnya. Tapi Komio sudah punya catatannya. Kenapa saya ambil harmonis? Karena menghargai setiap orang. Ada enggak? Lihat semua di sini. Terus dalam konsultasi, kan gitu ya? Oke. Nah, tadi di situ masukkan. Yang ditulis di sini hanya jangan indikatornya. Yang ditulis adalah harmonis, misalnya kolaboratif, apa. Bukan perilakunya, tetapi nilai berakhlaknya nih. Hubungkan kolom 3 ya dengan nilai-nilai dasar ASN. Yes, oke, paham nih? Kemudian lihat kedua. Misalnya kedua itu membuat kuesioner atau kuesioner gitu aja ya, tadi kan untuk bahan evaluasi. Atau membuat video atau membuat apa ya? Membuat ya video lah, membuat video. Outputnya berarti adanya video. Kan outputnya kan tersedianya video. Pada saat membuat video yang mau video tadi berakhlaknya di mana? Gali lagi. Ya. Nah. Jangan cuma satu ya. Wah. A, saya kasih berorientasi, bagi-bagi. B, angkutan. Bukan, ya. Karena 7, satu kegiatan, satu bukan. Jadi boleh ya 2 sampai 3 sampai semuanya boleh. Sepanjang adik-adik bisa menjelaskan hubungannya. Oke? Sepanjang, jadi ini saya serahkan adik-adik bagaimana menganalisanya supaya tepat. Ya. Nah, sepanjang ada alasannya silahkan. Caranya itu cari perilakunya yang cocok, kemudian sampaikan alasannya. Nah, jadi satu tahapan kegiatan boleh 3, 4, 5, atau 7 boleh. Sepanjang nyambung. Jangan joko sembung, tidak nyambung. Nah, demikian juga ini pas membuat video. Kemudian ada membuat kuesioner misalnya ya. Membuat kuesioner. Jadi dalam membuat kuesioner berarti outputnya adalah apa? Tersedianya kuesioner. Kan gitu ya? Nah, gitu. Terus dan sebagainya. Setelah selesai tahapannya D, kita lihat lagi. Nih. Ya, gini. Hubungkan kolom 2 dengan agenda 3. Kolom 2 berarti. Nih. Jadi pada saat persiapan meningkatkan apa? Ya. Ada enggak
keterkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Caranya begini, saya kasih mudah. Semua kegiatan pasti deh terkait dengan manajemen ASN. Iya enggak? Semua kegiatan pasti, karena semua itu untuk menunjang kita punya kinerja kan? Tanggung jawab kita semua. Alasannya nanti simpan, tapi harus bisa. Nah, untuk Smart ASN caranya, sepanjang kegiatan itu sudah menggunakan internet, maka dia sudah Smart ASN. Itu contohnya persiapan. Tadi pada persiapan kan sudah membuat video nih, ya kan? Di persiapan ada tahapan membuat video nih. Oh, berarti di persiapan itu, ya persiapan tadi pasti sudah terkait dengan Smart ASN. Nah, dari Smart ASN itu begitu aja. Sepanjang kegiatan itu, kan kegiatan yang kita lihat nih. Sepanjang kegiatan yang kita lakukan melibatkan atau menggunakan internet, maka dia Smart ASN. Nah, setelah itu adik-adik, kita coba ke sini. Nih. Kegiatan ini berkontribusi terhadap berarti kegiatan persiapan meningkatkan tadi, ya, isu tadi, mencapai misi nomor berapa? Misinya misi provinsi, karena kita orang provinsi nih ya. Ya, lihat, misi provinsi, Pemda. Jadi misinya Pemda keberapa? Jadi bukan misi instansi, bukan misinya rumah sakit, tapi misi dari misi dari provinsi. Ini kan orang provinsi toh? Ya. Oke, sudah ya. Pilih yang nyangkut di mana. Tulis ya, mencapai misi nomor 3 yaitu apa? Oke. Ya. Kemudian yang kolom 7, hubungkan kolom 2 dengan berakhlak. Jadi nilai organisasi kita itu ya, nilai organisasi itu juga berakhlak nanti. Maka pada persiapan nih baru persiapan nih. Kegiatan persiapan apa? Ya, dilihat apakah mungkin belum ada, terserah situ. Apakah sudah ada akuntabel dalam persiapan nih? Apakah sudah ada kompeten? Nah, ini silahkan. Di sini juga tapi tidak ya seperti tadi. Tapi maksudnya boleh 7-7-nya, boleh 4, boleh 3, tapi fokusnya ke persiapan meningkatkan. Oke, paham ini? Ya. Nah, setelah selesai itu sudahlah selesai satu kegiatan. Masuklah kegiatan kedua. Misalnya tadi edukasi atau sosialisasi. Berarti kegiatannya apa? Ternyata edukasi sosialisasinya ternyata dilakukan di mana gitu. Maka boleh di sini ditambahkan harus keluar gitu ya. Maka boleh koordinasi kepada kelurahan. Kebetulan ini edukasi atau anunya ke kelurahan. Tapi kalau cuma di dalam ya nggak usah. Terus habis itu sosialisasi ya, mengundang peserta, kemudian pelaksanaannya, kan gitu ya. Nah, terus sama tadi, tahapannya dilihat dari berakhlaknya. Kalau sudah selesai ini berakhlak selesai, maka kita masuk ke sini ya. Kegiatan ini nih seperti ini tadi. Ya. Dihubungkan dengan agenda 3. Oke? Ya. Terus lihat lagi kontribusinya. Jadi untuk kolom 6, kolom 7 dan kolom 2 paling bawah, kolom 3, kolom berapa nih? Kolom 5 ya. Jadi saya ingatkan lagi. Kolom 5 ya, kolom 5 paling bawah maka ya dihubungkan dengan kegiatan. Oke? Kegiatan. Hubungannya di sini. Kolom 6 juga dengan kegiatan. Kolom 7 juga dengan kegiatan. Oke.
Setelah selesai semua, adik-adik membuat jadwal. Jadi jadwalnya kan adik-adik misalnya satu persiapan. Tulis di sini persiapan. Boleh juga diurai tahapannya. Kalau cuma persiapan tok juga nggak apa-apa. Nah, persiapan ini kira-kira di minggu berapa? Minggu aja. Terus sosialisasi tadi di minggu keberapa. Ini jangan diikuti, ini hanya contoh ya. Nanti diikutin aja seperti ini urut-urutannya. Nah, ya. Misalnya antara persiapan dan sosialisasi sama-sama di minggu pertama ya nggak apa-apa. Berarti sini di buff gitu. Ya. Nah, kemudian sini kegiatan ketiga, keempat, kelima, evaluasi. Nah, selesai sudah. Bab 2. Oke, ini saja dulu yang dibuat. Tapi usahakan yang benar. Pahami. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Sekarang saya buka pertanyaan. Itu didekatkan sini. Coba deh, enggak harus ya, enggak harus dekat. Aduh, hilang-hilang lagi, Rek. Bagaimana tadi, aduh? Adik-adik paham? Hilang ya? Oke. Halo. Halo, ha. Halo. Halo Bu. Kenapa sih nasibnya? Tadi sudah sempat tampil semua ya? Sampai jadwal ya? Iya. Sudah ya? Oke, sekarang pertanyaan aja. Nah, pertanyaan aja deh, ayo. Ya. Oke. Silahkan kalau ada yang bertanya. Pak D. Surni, habis itu Muhammad Rizkan. Oke, apa yang ditanyakan Surni? Ya, terima kasih Bu. Ini Bu, di tabel rencana kegiatan aktualisasinya. Di sini Bu, yang tabel terakhir, penguatan nilai OPD. Hubungan kolom 2 dengan nilai dasar ASN berakhlak. Berarti nilainya di sini dengan nilai, maksudnya dihubungkan dengan nilai dasar ASN Bu ya, bukan nilai apa seperti organisasi begitu, bukan ya Bu? Ya, jadi begini ceritanya. Sekarang nilai OPD itu sudah tidak ada. Ya. Jadi ceritanya nanti ada peraturan dari Pak Jokowi, ya ada peraturannya yang sudah muncul. Jadi nanti seluruh ya organisasi seluruh Indonesia nanti itu nilai organisasinya nanti berakhlak semua. Jadi nanti berakhlak ini ceritanya jadi budaya, jadi kebiasaan semua ASN. Semua ASN, baik P3K maupun PNS. Namanya PNS, berarti ya mulai dari atasan sampai staf semua nanti berakhlak. Oke. Jadi kalau dulu, ya dulu di kantornya Bude itu ada nilai organisasinya itu SIP waktu itu. SIP itu singkatan dari sinergitas, integritas, profesional. Nah itu sudah nggak dipakai. Nanti rumah sakit Madani, kemudian BPSDM sendiri di kantor saya, kemudian di BP mana itu? Apa namanya yang di Sidera itu ya? Tempatnya Mas Guntur itu ya? Iya Kak? Iya Bude. Ya, nah salam untuk Mas Guntur. Jadi
Yang di tempatnya Mas Guntur tuh kan kantor apa tuh? PT Proteksi, Bude. Nah, proteksi di kantor PT Proteksi semua nanti semuanya berakhlak. Nah, makanya langsung ke sana, ya. Jadi nanti itu semua diganti. Jadi nilai-nilai OPD itu ganti semua berakhlak. Ya, tuh. Nah, maka kita mengaitkannya dengan berakhlak lagi. Ya, itu untuk kolom 7 ya tadi, Dik ya. Dik Nasrun, Surni. Nah, ini berarti yang orang kerja di Sidera ini rumahnya Palu semua ya. Berarti tentu melihat rumahku dulu, ya rumahnya Bude dulu juga di Sidera sana ya, di bawahnya tower. Ya. Ya. Sekarang sudah dijual karena kena gempa. Ya, rumahnya bengkok gitu, jadi nggak mungkin. Nah, tadi itu dulu ya, itu rumahnya Bude yang di bawah tower warna biru. Oke, tapi bukan milik saya lagi, sudah saya jual. Kemudian itu ya Dek Surni ya. Nah, nanti kalau Dek Surni tanya berarti untuk semuanya nih ya, untuk semuanya. Nah, yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan lagi itu. Nah, kemudian Pak Dek Rizkan, Surni boleh raise hand-nya diturunkan? Ya. Kayaknya HP-ku itu kalau saya pakai laptopku saya pakai share screen kok berat ya. Selalu hilang-hilang ya. Rizkan, bagaimana Rizkan? Baik Bu, terima kasih. Sedikit saja Bu, untuk yang tabel 6 pada rancangan kegiatan aktualisasi, di judulnya itu Bu, visi dan misi, tapi kalau di penjelasannya di bawah cuma misi saja, apa memang misi saja Ibu? Ya, misi saja, nggak usah visi. Oh, ya, makasih, misi Bu. saja. Kalau visi kan artinya semua sama. Oh, iya. Kalau misi kan beda-beda. Ya, misi saja. Oke, untuk semuanya misi saja. Oke. Makasih, Bu. Ya, siapa lagi tanya? Ya, Maningir, Priti. Belum, Ya, Bu. Priti mau tanya. Oh, enggak ya? Tidak, Bu, tes suara tadi, Bu. Oh, tes suara. Ya. Apakah kamu di Sidera kok hilang-hilang? Mas Tidak, Riani. Mas Riani. Silakan Mas Riani. Oh iya Bude, gini Bude, saya kan ini apa yang untuk tabel apa alternatif pemecahan masalah gagasan ide yang tabel 12. Jadi yang pemecahan masalahnya itu yang dimasukkan di kegiatannya Bude, yang tabel di bawahnya yang rencana kegiatan aktualisasi. Jadi gini, kan ceritanya nanti dicek kembali ya apakah sudah betul membuat tabel alternatif tadi yang di bab 2 titik berapa tadi ya, 2.3 kalau nggak salah ya, atau 2 titik berapa, lupa aku ya, 2.3 kayaknya. Jadi kan nanti ada satu APKL kan, runtunnya ya APKL. Setelah APKL firstborn, di duri-durinya itu kan kalimat negatif untuk melihat penyebabnya kan, tentu belum adanya. Ini yang dilihat dari skill ya kan gitu ya, skill ya, sama enggak ya? Skill, surrounding, kemudian supplier dan sistem. Itu ya? Begitu kan? Iya, Bu. Ya. Yang di duri-duri itu, misalnya dari skill ada 2, kemudian dari surroundingnya ada 3, kemudian dari sistemnya ada 1 misalnya ya. Kemudian dari suppliernya ada 2, berarti kan 8 nih ya. 8 penyebab ya. 8 itu langsung masukkan di kolom penyebab. Ya, masukkan di kolom. Oke. Supaya paham ya. Setelah dimasukkan di kolom, misalnya penyebab 1. Misalnya penyebab 1 itu contohnya ini, kurangnya pemahaman tentang apa. Maka di ide langsung kau tulis kegiatannya. Jangan teori. Untuk menyampaikan ini saya harus gini, enggak usah. Ya, langsung obatnya kan ini kan ini mendiagnosis ini Pak Dokter ini. Penyebabnya ini berarti obatnya apa gitu loh. Kalau kurang paham berarti obatnya adalah apa? Edukasi, sosialisasi. Kan gitu. Kemudian ada lagi penyebabnya. Kan gitu ya. Nah, penyebabnya apa misalnya?
Tadi kurang paham sosialisasi. Penyebabnya adalah apa ya? Kurang lancarnya apa gitu. Oh, obatnya berarti ya kalau gitu kan nggak ngerti nih tentang nggak adanya juknis misalnya, tidak adanya SOP. Nah, yang mengakibatkan dari sistem ternyata belum adanya SOP atau belum adanya alur, kan gitu ya. Maka obatnya apa? Ya membuat alur, membuat SOP gitu loh. Oke, sampai sini paham? Paham, Bude. Yang nanti dicek kembali, makanya tugasnya cek kembali, dirununkan. Kalau masih kalimatnya belum sebuah obat, ganti. Ya, berarti melakukan ini, membuat ini. Itu caranya. Nah, kemudian adik-adik sudah ketemu nih. Kan ceritanya sekian kegiatan ini kan untuk mengobati isu kan? Ya enggak? Untuk meningkatkan isu, memperbaiki isu. Iya, Bu. Maka dari sekian tadi pilih yang bisa diselesaikan 4 minggu. Nah, jadi ternyata yang bisa dipilih yang selesai dalam 4 minggu ada kemanfaatannya. Ingat, ada nilai kemanfaatannya. Ya, pilih 4 minggu selesai, ada kemanfaatannya, efektif. Namanya efektif itu tepat sasaran. Kalau dokter bilang tepat obatnya, ya. Jangan sakit mencret dikasih obat kepala. Ya, itu enggak tepat sasaran, enggak efektif nanti obatnya. Ya, malah mabuk. Kan gitu. Nah, efektif, tepat. Kemudian, ya, jadi ingat-ingat, pilih kegiatan, jangan cuma 1 loh ya. Pilih 2 atau 3, karena untuk tengahnya. Karena kegiatan kita sudah pasti. 1 persiapan, 2 atau 3 adalah action kita, inti kita. Terakhir adalah evaluasi, Munef, ya, evaluasi. Nah, jadi adik-adik pilih di situ yang selesai 4 minggu, kemudian ada kemanfaatannya, kemudian efektif, tepat sasaran, kemudian mudah. Kenapa mudah? Karena tanggung jawab kita, kan gitu ya. Karena tanggung jawab kita, kemudian yang murah. Ya. Nah, nggak usahlah mikirkan murah. Memang kita ini lagi cari lulus, nggak usahlah mikirkan biasa. Dah, ini abaikan saja, biar mau 500, 200 urusan nanti. Yang penting selesai, gitu aja. Yang murah nggak usah dibilang. Yang jelas, manfaat 4 minggu selesai, kemudian ada kemanfaatannya, efektif dan mudah. Setelah dipilih 2 atau 3, langsung masukkan kegiatan yang mana, masukkan di tabel yang nomor 2 kan? Iya. Ya kan, kegiatan kedua kan? Iya. Karena kegiatan 1 kan persiapan. Nah, masukkan. Terserah. Yang dipilih 3 mana dulu? Kegiatan mana dulu yang mau dikerjakan? Urusan situ yang tahu. Itu, ya. Ya, oh, kalau gitu, ketemulah 3 kegiatan atau 2 kegiatan. Makanya di situ lebih dari 3. Dan gitu ya di kolom. Kegiatan lebih dari 3. Nah, kalau lebih dari 3 cukup persiapan, kegiatan inti 2, 1 evaluasi. Nah, lebih dari 4 bagus lagi. Kan gitu kan? Nah, tinggal masukkan yang dipilih tadi, ya, semuanya dimasukkan. Urusan duluan mana itu urusanmu. Aku ini duluan deh. Runtunkan dengan bayangan Anda memikirkan, melaksanakan. Kayaknya bagusnya kegiatan ini dulu deh. Ya kan? Ini dulu yang saya lakukan. Setelah itu ini dirununkan, apa ya? Tersusun dengan sesuai dengan urutan pekerjaan yang harus kita lakukan dulu. Oke? Diamnya ngerti atau bingung atau apa ya? Paham. Paham. Ya, mudah-mudahan paham. Budi sampai ya Mbak otot ini. Oke, paham. Nah, gitu. Ya. Nah, setelah itu analisa. Setelah dimasukkan kegiatannya, baru ngisi lagi tahapannya. Kan gitu ya? Masukkan dulu kegiatan dulu. Nah, setelah kegiatan, masuk lagi tahapannya apa.
sebuah kegiatan setidak-tidaknya bisa dijabarkan jadi 2 atau 3 tahapan. Kenapa konsultasi tidak boleh jadi sebuah kegiatan? Karena konsultasi nggak bisa dijabarkan menjadi tahapan kegiatan. Coba kalau konsultasi dijadikan sebuah kegiatan. Tahapannya 1, ketuk pintu mengucapkan salam. Enggak lah. 2, mencatat arahan. 3, pulang dengan senum salam. Ya enggak lah. Makanya konsultasi kita masukkan di tahapan kegiatan. Oke. Oh iya, Bude. Makasih, Bude. Semakin bingung, semakin paham. Semakin Nah, paham ya. Jadi sebuah kegiatan pasti dijabarkan dapat 3. Kalau susah dijabarkan berarti itu bukan tahapan, bukan kegiatan. Contohnya edukasi. Pasti bisa itu. Pertama apa? Ya, terus apa? Itu. Ya. Iya, Bude. Mas Riyati sudah cukup? Siapa lagi yang mau tanya? Enggak ada? Kok enggak ada, sudah paham, kita pulang. Kerjakan. Kan gitu. Nah, kemudian nanti pertemuan berikutnya dipresentasi. Nah, seharusnya, tapi saya sudah terlanjur ngupload sih, mau saya itu sudah saya kasih tugas belum jadi LMS ya? Jangan-jangan belum saya buka ya? Sudah belum ya, Dek? Belum LMS ada, Bude. ada. Sampai Iya. Nah, gini, kalau bisa ya, bagaimana ya? Boleh nggak ya? Begini maksud saya, kalau ngupload tugas itu setelah pertemuan supaya diperbaiki dulu, kan seperti ini tugas. Ini kan masih belajar. Nanti ada yang presentasi berapa orang kita perbaiki. Ya, nanti kalau ada teman yang perbaiki, berarti ikut-ikut perbaiki ya. Nah, setelah perbaikan baru diupload. Boleh nggak ya? LMS-nya sudah terlanjur harinya, tapi nguploadnya ditunda, bisa nggak ya? Tanya-tanya panitia dulu. Dek, Muli, hilang. Panitianya hilang. Oh, hilang. Ya, Bude. Dek Muli, begini. Iya. Bisa nggak nih LMS ya? Bisa nggak misalnya saya sudah terlanjur ceritanya tugas hari ini, itu saya suruh ngupload, misalnya ini hari apa sih? Hari Jumat. Saya suruh ngupload hari Senin, tapi mau saya tuh hari Selasa aja setelah pembelajaran. Boleh nggak? Hari Senin terus tapi nguploadnya Selasa, nggak bisa? Saya cek dulu Bude ya, soalnya kan kebiasaannya kan kalau ngasih tugas hari ini besok ngupload. Nah ini mau saya setelah presentasi, setelah diperbaiki, diupload supaya nilainya bagus. Oh bisa sih Bude, kan di jadwal itu kan tetap kita buka untuk upload progres rancangannya itu kan. Sepanjang belum diisi nggak apa-apa ya? Iya. Biar tanggalnya lewat nggak apa-apa ya? Oke. Nanti di itu kan akan setiap mandiri itu kan pembelajaran itu kan di tanggalnya itu kita ada buka jadwal untuk upload progres rancangan. Ya. Nah, maksudnya sudah terlanjur saya suruh ngupload tanggal 10 misalnya. Tapi mau saya yang dibuka tanggal 10 itu nanti nguploadnya tanggal 12, boleh nggak? Tapi batasan iya batasan waktunya sih Bude. Tidak. Kalau bisa, maksudnya nguploadnya nanti aja itu. Oh, nanti saya tanya dulu deh sama yang teman evaluator lain, ada tidak pernah yang seperti itu tuh. Saya takutnya sistem soalnya kan. Nah, berarti kalau nggak bisa ya nggak apa-apa lah. Apa-apalah. Ya, tapi kalau bisa. Berarti rencana di-uploadnya tanggal 12 Bude, gitu. Ya, tapi saya buka kayaknya bukan tanggal 12 tuh. Tanggal berapa nggak tahu. Jadwalnya Durang tuh tanggal berapa? Kok gampang sekali saya iya. Tanggal 12 tuh hari Bude, libur ini kayaknya nggak masuk ini. Minggu. 105. 105. Hari Kamis. Tanggal 16. Tanggal 16.
Nah, mungkin di LMS-ku itu bukan tanggal 16 itu saya kasih penguploadannya. Mungkin tanggal 15. Oke. Tapi kalau nggak bisa ya udah apa boleh buat, ikutin saja. Nanti sambil jalan kita perbaiki. Oke. Nah, oke aja gitu aja. Tapi kalau bisa nanti Mulai biar tanya ya. Iya, baik. Tanya. Kalau bisa nanti sampaikan. Berarti sebelum di atas tanggal 16 ya, Bude, 15 baru udah di-upload. Atau besoknya habis tanggal 16 berarti besoknya tanggal 17-nya gitu. Oh, setelah perbaikan begitu maksudnya, Bude? Iya, maksudnya. Kan iya. sekarang saya kasih tugas. Habis saya kasih tugas kan nanti dipaparkan waktu masuk, saya koreksi. Nah, masing-masing koreksi sudah diperbaiki, besok baru diupload gitu loh. Supaya bagus. Iya, bisa sih kayaknya. Tapi nanti saya lebih yakinkan dulu deh. Ya, kayak kalau di sistemnya kan di tiap hari itu kita ada upload progres rancangan. Jadi ya mungkin tinggal dia mengisi di hari mana yang mau diupload itu, enggak? Iya. Nanti saya tanya teman yang sudah pernah seperti itu. Oke, ya. Oke, makasih. Nah, tapi kalau nggak bisa ya tanya dulu. Oke. Nah, begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ayo. Si Jemli, habis itu Arif. Arif dulu ya kayaknya, tadi Arif dulu. Arif dulu. Apa Arif? Yang kamu tanyakan, Arif? Ya Bude, makasih. Jadi yang ingin saya tanyakan Bude, ya saya kan ya, instansinya Dinas Tanaman Pangan. Sekarang ada lagi dilakukan bimbingan di UPT Ibu, di UPT Proteksi tadi. Itu apakah yang kalau masuk di latar belakang ada gambaran OPD? Itu perlukah saya maksudnya? Tunggu dulu, kita belum ngomong latar belakang nih. Ngapain mikir itu? Jangan dulu, nanti urusan nanti. Enggak, maksudnya yang terkait ada yang tulisan merah Ibu yang OPD tadi apa? Mana toh? Yang di 2 Bu, yang 2. Bab 2. Ya, maksudnya kan ada yang OPD, terkait OPD apa semua itu. Maksudnya perlu nggak saya jelaskan yang tentang terkait kolom berapa? Kolom yang ini Bu, penguatan nilai OPD. Tadi kan sudah saya sampaikan toh. Ya, maksudnya perlukah saya jelaskan tentang UPT-nya di situ atau bagaimana? Nggak usah, langsung aja pilih kayak tadi. Ya. Yang kayak tadi yang terkait dengan kegiatan itu, pilih mana di antara berakhlak sama dengan yang tahapan tadi loh. Nggak usah untuk nuliskan OPD itu, nanti sudah ketemu, nanti sudah dicerita di atas. Siap, udah siap. Ya. Nggak usah. Yeah, nanti kolomnya penuh dengan cerita. Iya, matur suwun deh. Kolom tidak usah bercerita, ya. Jadi langsung aja. Jadi ditulisnya di kolom 7 itu tulis aja. Misalnya akuntabel, kompeten, harmonis, gitu aja. Sama dengan di kolom berapa tadi? Kolom 5 ya. Oke, begitu ya. Nah, terus sekarang si Jemli. Iya, makasih Bude. Saya mau bertanya itu yang pertama tadi masalah isu yang kita terkait. Itu isunya itu kita harus tadi sempat terputus-putus. Jadi apakah kita harus ACC ke mentor terlebih dahulu untuk isunya atau bagaimana? Sama saya mau bertanya masalah pembuatan jadwal. Jadi untuk jadwalnya itu apakah misalnya kegiatan sosialisasi, apakah terserah kita mau dilakukan berapa hari atau ada minimal? Oke, begini. Pertama, isu yang kita angkat karena ini sudah mau untuk ujian rancangan harus diketahui oleh mentor. Ya, siapa tahu mentor nggak setuju. Ya, jadi kalau hari ini belum menceritakan tentang isunya dan rencana apa yang mau kita lakukan, hari ini harus telepon memang. Jangan apa yang kita cari sia-sia. Ya enggak. Setelah ujian, mentornya bilang, enggak setuju aku, dah sia-sia lah. Sudah diatur sedemikian cantiknya laporannya, ternyata ya tidak disetujui oleh mentor. Kenapa harus disetujui mentor? Karena mentor adalah yang mendampingi adik-adik di dalam menjalankan tugasnya pelaksanaan aktualisasi di instansinya, di tempat tugasnya. Mentorlah yang tahu substansinya. Jadi mentor dengan adik harus betul-betul bisa bekerja sama.
Ya, coach hanya meluruskan. Ya, meluruskan apa? Kalau kegiatan ini ya cocoknya ini, kalau menganalisa ini modelnya begini, gitu aja coach itu. Tapi keberhasilan utama adalah ada pada pendampingan mentor dan diri adik sendiri. Karena mencari kegiatan-kegiatan yang begitu-betul hebat. Kegiatan-kegiatan yang ada manfaatnya. Nah, jadi gitu. Jadi keterlibatan mentor lebih banyak daripada coach. Ya, coach itu hanya gini aja. Nah, itu loh kalau membuat laporan gini. Biasanya coach itu pendampingan dalam bagaimana supaya lulus, kemudian apa saja indikator untuk melihat kelulusan itu disiapkan, kan gitu ya. Misalnya indikator yang dinilai untuk rancangan ini, siapkan ini. Nah, kan gitu ya. Kemudian juga boleh dicek lagi. Jadi kegiatan yang adik-adik lakukan tuh usahakan ada datanya. Ya, walaupun datanya nanti dibahas di tempat lain, nanti di bab 1. Carikan apakah ada data penunjangnya. Nanti aja di bab 1. Ya. Tapi boleh dibayangkan sekarang. Jangan sampai sudah diatur di bab 2 sedemikian bagusnya ternyata tidak ada data penunjangnya. Data penunjang itu maksudnya begini. Kenapa sampai ambil isu? Kenapa isu itu kita angkat? Karena ada datanya. Memang ada kekurangan ini gitu. Ya, tuh. Ya, misalnya obat. Tentang obat itu. Kurangnya obat gini nih. Ada kok datanya. Memang kurang. Nah, gitu kan? Oke. Itu ya. Tapi sekarang belum ditulis itu, tapi simpan nanti di bab 1 ada itu. Sekarang kita khusus ke ini loh, mencari kegiatan dan mengaitkan ya semua kegiatan, tahapan kegiatan dengan agenda 2, kemudian kegiatan dan isu dengan agenda 3 kan gitu ya. Ini yang penting ini dulu. Mencari kegiatan itu. Karena syaratnya kegiatan adalah usahakan lebih dari 3. Ya, lebih dari 3 berarti 4, 5. Oke? Ada pertanyaan lagi? Sudah paham, Jemli? Iya, Bude. Sama tadi yang masalah jadwal. Oh ya, jadwal itu tulis saja. Ini kan masalah masih merancang. Maka tulislah itu tadi minggu keberapa gitu. Kan ini kan merancang. Nanti kalau sudah aktualisasi ditulis beneran tanggal sekian, hari sekian itu. Ini kan masih merancang. Tepatnya berapa? Kapan kan belum. Makanya cukup minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga kan gitu ya. Minggu keempat. Jadi minggu pertama kamu membuat apa? Oh, minggu pertama saya bisa melakukan persiapan dan kegiatan kedua sudah saya selesaikan. Minggu kedua apa? Minggu ketiga, keempat apa? Kan gitu ya. Dalam 1 minggu boleh 2 kegiatan selesai. Bisa juga sebuah kegiatan itu berulang-ulang. Misalnya ada kegiatan yang diulang, maka bisa minggu kedua dan minggu ketiga, gitu ya. Maksudnya berkelanjutan gitu loh. Ya. Bisa. Ya. Jadi yang tahu adalah adik-adik. Oke. Kemudian jangan lupa isunya adalah isu yang betul-betul di tempat kerja kita. Fokus ke apa tusi kita. Oke? Nah. Ya, Bude. Jadi jangan sampai nanti pas presentasi, aduh isunya masih isu yang bukan sesuai tusi kita. Usahakan jadi gini. Sebetulnya kegiatan itu hanya wadah untuk menghabituasi atau membiasakan berakhlak kan. Tapi kegiatan yang kita lakukan itu usahakan mempermudah tugas kita sehari-hari. Paham nih ya? Contohnya seorang perawat. Selama melakukan perawatan, melakukan tugasnya perawat di misalnya di ruangan apalah gitu. Yang selalu menghambat ini loh. Nah, itulah yang kita lakukan. Kan gitu ya. Supaya di samping kita menghabituasi nilai-nilai berakhlak, juga memperlancar kegiatan
ya, memperlancar tugas kita hari-hari. Itu paham ya? Jadi itu harapannya. Oke? Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti itu yang dikerjakan itu tadi, bab 2 tadi. Karena lama kok waktunya. Ya, mulai hari Jumat atau Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 6 hari selesai, tapi yang bagus ya. Langsung sesuai. Jadi nggak usah lihat format ini. Kalau Bude bimbing, tolong jangan bikin pusing saya. Jadi nggak usah lihat format-format yang ada di Google, di YouTube, di mana nggak usah. Karena alur pikirnya Bude sudah begitu. Nanti kok bikin model lain aku pusing. Udah ikutin aja alur sistematikanya itu. Nggak usah bengkok-bengkok. Letaknya juga begitu saja. Ada yang sok inovasi. Babnya dibagi ke sana kemari. Tambah saya pusing, saya tanya, itu dari mana? Saya lihat laporan masa lalu. Kelihatan toh? Yang masa kini itu ya ini aja. Masa lalu itu bukan berakhlak, ya enggak? Nah, itu kalau ditanya tuh Pak Jemli ya, Jemli kan Madani. Itu tanya tuh si siapa itu banyak tuh yang si apa itu Fadil yang di Rekamedik itu, siapa lagi tuh banyak tuh David, semua itu yang perawat-perawat yang D3 itu. Itu dulu masih aneka. Kan gitu. Ya sekarang berakhlak. Jangan lagi nanti ditulis misalnya agenda 3 karena nyontoh. Nyontoh agenda 3 yang diungkap bukan semata ASN. Berarti nyontoh masa lalu kan? Karena beda, mata pelatihannya beda. Agenda 2 sekarang mata pelatihannya sama dengan nilai. Mata pelatihannya berakhlak, nilainya berakhlak. Beda. Masa lalu mata pelatihannya aneka, nilainya banyak. Sampai lebih dari 21. Beda kan? Nah, kelihatan nanti kalau ada tulisan aneka, oh sudah melihat laporan masa lalu. Jadi masa lalu belum tentu lurus, bisa-bisa menyesatkan kan? Jadi kita ikutin jalan yang lurus saja, jangan yang menyesatkan. Ikutin sistematika yang dikasihkan Bude, itu aja. Agenda 3 contoh. Agenda 3 itu kita ini hanya ngurus Smart ASN dan manajemen ASN. Nah kalau dulu pelayanan publik, workflow of governance WOG, kemudian manajemen ASN ada. Nah pernah bimbingannya Ibu sampai saya emosi. Lah kok masih menceritakan WOG, pelayanan prima, pelayanan publik, berarti ini nyontok. Saya tanya, kamu dari mana? Iya Bude, cari dari Mbah Google. Laporan-laporan masa lalu. Sudah berubah zamannya, masih dipakai. Kan gitu. Jadi akhirnya kelihatan kalau plagiat. Nah, jadi jangan sampai gitu ya. Ikutin aja itu. Oke? Ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Sip. Kalau sip ya sudah. Kurang 15 menit. Kita berakhir aja. Langsung ngerjakan tugas. Silakan kalau ada yang bertanya. Yang penting jangan gini-gini. Sudah nggak ada yang bertanya ternyata ngaco lagi. Aduh. Jangan bikin basuar saya deh. Nah, itu. Tenagaku nanti habis gitu ya. Untuk bimbingan. Oke? Tapi nggak apa-apa kan Bude dibayar untuk membimbing. Kan gitu. Tenang saja. Tapi kesel juga kalau dibimbing nggak ngerti-ngerti. Gitu. Paling suka kalau dibimbing, langsung ngerti alurnya, ngerti. Oke, ya. Jadi bisa ya tadi cara mengisi tahapan kegiatan itu bagaimana, outputnya bagaimana. Sekali lagi output adalah bukan bukti fisik. Ingat ya, ada loh yang outputnya ditulis bukan misalnya konsultasi ya, misalnya konsultasi ke mentor. Ditulis itu foto, kemudian surat dukungan. Itu bukti fisik kan itu. Bukti fisik nanti kalau sudah selesai aktualisasi. Output itu ya
Setelah itu apa yang kudapatkan, hasilnya apa gitu. Ya. Contohnya tadi konsultasi ke mentor ya cukuplah ya, dukungan, arahan, rapat. Misalnya rapat. Apa kalau rapat? Outputnya. Rapat. Jadi apa coba? Notulin. Nah, itu kalau notulin semua itu termasuk bukti fisik. Kalau rapat apa outputnya? Ya kesepakatan bersama. Nah, kalau namanya undangan, ya kan? Undangan, kemudian notulen, itu adalah bukti fisik. Ya. Oke. Nah, kecuali output misalnya membuat jadwal, ya outputnya jadwal, benar, ya kan? Nah, tapi kalau sosialisasi, outputnya di situ ditulis, misalnya ya tadi rapat, ditulis notulen, foto, itu bukti fisik. Ya outputnya ya kesepakatan bersama ya. Nah, rapat kan gitu ya. Nah, gitu. Kecuali membuat kuesioner. Ya outputnya ya jelas kuesioner, ya enggak? Nah, tapi bukan foto semua bukan enggak usah ditulis di situ, kan output itu. Itu bukti fisik. Nah, video ya outputnya ya memang video. Walaupun nanti ini juga jadi bukti fisik kan? Nah, gitu. Oke? Saya paham? Ya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada ditanyakan, sudah pinter semua loh ya. Saya anggap pinter semua, Mas, memang nggak ada yang tanya terus laporannya kacau, membuat tak putar-putar kepalaku. Sip. Sip, betul. Boleh langsung kerjakan tugas. Diterangkan tambah paham apa tambah pusing? Paham. Paham ya? Paham. Wah, gampang itu. Yang penting sudah dianalisa, sudah dapat kegiatan, aman itu. Ya? Tuh. Oke? Kalau sudah enggak ada ya udah, kita pamit aja. Ya? Kita berakhir sampai di sini. Kurang 10 menit sih. Sebetulnya kurang 10 menit, tapi enggak apa-apa. Lebih baik kita langsung kerjakan tugas. Ya, yang sudah paham ngapain? Ya. Saya lama-lama di sini. Ya, oke. Kalau sudah paham, berarti kita sudah berakhir sampai sini saja. Bu Muli, saya pamit yo. Saya Iya, kembalikan siap sama Bu De. Bu Muli. Makasih banyak ya. Ya, Soalnya kita oke. ketemu tanggal 16 lagi Bu De, pukul 7.30 pagi. Ya, oke. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, semangat. Buatlah tugas seteliti mungkin, sedetail mungkin, dan sebaik mungkin. Ikutin aja sistematikanya yang dari Bude. Oke, nggak usah belok-belok. Ya, nggak usah mencari jalan yang sesat. Jalanmu lurus saja supaya selamat dunia dan akhirat. Amin. Oke, terima kasih, Bu Muli. Saya Iya, Bu kembalikan. De. Terima kasih. Terima Aku live kasih. ya. Terima kasih Aku live Bude. ya. Iya, Ya, boleh aku live silakan ya. Bu De. Iya, Semangat, boleh di dadah, stop semangat. recording Pak Rizkan.